Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Laini Oktorina. Saya akan memberikan kuliah pengantar fisiologi umum untuk adik-adik belajar FBS 1. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh ya adik-adik ya, sebelum kita masuk ke fisiologi. Mr. A sedang berpuasa. Gula darahnya 95 mg per desiliter. Setelah 9 jam dia sahur. Sementara kadar gula darah normal itu 70 sampai 140 mg per desiliter. Nah, di sini kita bertanya-tanya, karena dia puasa, berarti tidak ada makanannya masuk, tidak ada minumannya masuk. Nah, kenapa gula darahnya bisa normal? Kita lihat di sini gula darah dia 95, sementara normal 70 sampai 140. Berarti gula darahnya masih dalam rentang normal ya. Nah, di sini kita bingung kok bisa gula darahnya normal sementara tidak ada makanan yang masuk. Jadi kita bertanya, kenapa ya? Atau apa sih mekanisme yang menjaga gula darahnya itu masih dalam batas normal? Nah, dari sini kita pentingnya belajar fisiologi untuk mengetahui bagaimana proses-proses yang terjadi untuk menjaga kadar gula darah itu tetap normal. Nah, apa sih definisi ilmu fisiologi itu? Fisiologi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari fungsi dari makhluk hidup. Tujuan kita belajar fisiologi itu untuk menjelaskan tujuan dari proses yang terjadi di dalam tubuh. Kemudian menjelaskan mekanisme di balik proses yang terjadi tersebut. Karena kita belajar di Fakultas Kedokteran, maka fokus kita adalah pada bagaimana tubuh manusia itu bekerja atau bagaimana mekanisme-mekanisme fisiologis yang terjadi di dalam tubuh manusia. Nah, karena fisiologi ini dia fokus terhadap fungsi yang normal, ketika kondisi yang tidak normal, kita sebutnya itu bukan fisiologi lagi, tapi kita nyebutnya patologi atau kata lainnya disebutnya penyakit ya. Apa saja sih contoh-contoh kejadian fisiologis di dalam tubuh? Misalnya saat ini, saat adik-adik sedang menonton video ini, itu banyak terjadi hal-hal fisiologi di dalam tubuh adik-adik. Misalnya, untuk mata aja. Ketika adik-adik melihat layar laptop atau layar komputer, mata adik-adik akan merubah gambar yang adik-adik lihat menjadi sinyal listrik yang kemudian akan dihantarkan ke otak untuk diproses. Nah, dalam 1 menit ini terjadi juga kematian dari 150 juta sel darah merah yang sudah tua dan digantikan dengan sel darah merah yang baru. Kemudian terjadi juga denyut jantung bisa 70 kali per menit, bervariasi ya, bisa sampai 100 kali per menit. Kemudian dalam 1 menit ini terjadi juga darah ke ginjal sebanyak 1 liter, kemudian terjadi juga proses penyerapan makanan di saluran cerna, dan terjadi juga proses-proses yang lain. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa fisiologi itu dia menjadi dasar untuk kita belajar tentang penyakit, tentang patofisiologi penyakit. Contohnya misalnya diabetes mellitus. Adik-adik tahu kan ya penyakit diabetes mellitus? Kalau di masyarakat disebutnya itu penyakit gula. Sebenarnya kata-kata diabetes mellitus sendiri pun juga sudah umum di masyarakat. Nah, pada penyakit diabetes ini kadar gula darahnya tinggi, melebihi kadar normal. Nah, di sini kita jadi bertanya-tanya ya, kenapa pada orang diabetes gula darahnya itu bisa tinggi? Kemudian, kenapa sih pada pasien diabetes bisa muncul gejala-gejala seperti di bawah? Misalnya, kenapa ya orang diabetes tuh gampang haus, jadi pengen minum mulu? Kenapa matanya jadi kabur? Kenapa sih orang diabetes lukanya tuh jadi lama sembuh? Kemudian terjadi infeksi vagina, terus juga orang diabetes itu sering merasa lapar, padahal gula darahnya sudah tinggi, tapi orang diabetes itu sering merasa lapar. Kemudian, kenapa sih orang diabetes itu sering ngantuk, terus juga terjadi permasalahan seksual, kemudian kesemutan, sering kencing, dan lain-lainnya. Untuk fisiologi ini, dia juga berhubungan dengan struktur, baik secara anatomi maupun secara histologi. Ini gambaran anatomi paru-paru ya. Nah, di sini kita bisa melihat
fungsi dari tubuh manusia itu dia tidak bisa dipisahkan dari struktur. Bisa strukturnya secara seluler, secara jaringan, maupun tingkat organ. Nah, karena fungsi tubuh itu dia tidak bisa dipisahkan dengan struktur, maka ilmu fisiologi ini juga tidak bisa dipisahkan dari cabang ilmu yang lainnya, misalnya tentang anatomi dan juga tentang histologi. Kemudian, nah di sini kita lihat anatomi. Anatomi itu apa ya? Anatomi itu adalah suatu ilmu yang membahas struktur dan struktur tubuh dan hubungannya. Kita lihat di gambar ini, kita bisa belajar struktur sistem respirasi, anatomi sistem respirasi, belajar tentang anatomi sistem pencernaan, belajar anatomi sistem kardiovaskuler, belajar anatomi otak, dan lain sebagainya. Itu tentang yang anatomi ya. Kemudian apa itu histologi? Histologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sel dan jaringan. Jadi kalau yang anatomi itu dia lebih besar secara organ, sistem organ, sementara histologi itu dia lebih kecil. Bicara tentang sel, bicara tentang jaringan. Ini gambarnya bisa kita lihat di sini ya. Ini contohnya itu adalah histologi dari saluran cerna. Kalau ini villi berarti ini di usus halus. Jadi kita bisa melihat di bawah mikroskopnya adik-adik karena untuk ukurannya itu kecil ya. Untuk kita bisa melihat gambaran sel dan jaringan lebih jelas, ini dilihatnya di bawah mikroskop. Nah, baik adik-adik, sekarang kita masuk ke level organisasi di dalam tubuh ya. Nah, level organisasi di dalam tubuh itu terdiri dari tingkat kimiawi. Tingkat kimiawi itu dari yang paling kecil, tingkat atom, kemudian sampai tingkat molekul. Tingkat atom itu contohnya oksigen, kemudian ini tingkat molekulnya. Nah, ini ada tingkat sel. Untuk tingkat sel ini kita lihat ini contohnya ya. Ini sel yang melapisi lambung. Apa jenis selnya ini? Ini selnya sel silindris. Kemudian ada tingkat jaringan. Ini kita sebutnya jaringan epitel. Ini jaringan ikat. Ini jaringan otot, ini jaringan serosa. Nah, ini tingkat organ. Apa ini organnya? Ini organ lambung ya. Nah, kemudian ini sistem organ. Sistem organ. Apa ini sistem organnya? Ada kerongkongan, ada lambung, usus halus, usus besar. Ini adalah sistem organ pencernaan. Gabungan dari sistem organ, misalnya sistem organ pencernaan, sistem organ kardiovaskuler, sistem organ respirasi, sistem organ endokrin, sistem organ syaraf. Semua gabungan dari sistem organ itu mereka akan membentuk organisme. Organisme itu seluruh tubuhnya ya. Nah, fisiologi itu dia akan menjelaskan bagaimana sel, organ, dan sistem organ ini bekerja. Kemudian fisiologi ini juga akan menjelaskan bagaimana interaksi setiap level ini menghasilkan suatu fungsi pada tingkat organisme. Ini untuk level kimiawinya ya. Seperti kita sampaikan, yang terkecilnya tingkat kimiawinya itu ada level atom. Apa contohnya? Atom oksigen, atom karbon, atom hidrogen, dan juga atom-atom lainnya ya, nitrogen, dan selanjutnya. Kemudian ada tingkat molekul. Apa sih contohnya molekul? Ada karbohidrat, ada protein, ada lipid, dan ada DNA. Nah, baik adik-adik, sekarang kita berbicara tingkat seluler ya. Nah, apa itu sel? Sel itu adalah unit terkecil yang mampu melakukan proses yang berhubungan dengan hidup. Nah, apa aja sih fungsi-fungsi dari sel yang berkaitan dengan sel survival? Itu ada beberapa fungsi ya. Di antaranya itu, sel itu dia harus mampu menyediakan oksigen dan nutrien yang diambilnya dari lingkungan. Kemudian sel itu dia harus mampu memproduksi energi dari oksigen dan nutrisi yang didapatkannya. Kemudian sel ini dia juga harus mampu mengeluarkan CO2 dan zat-zat sisa dari proses
pembentukan energi tersebut. Kemudian sel juga dia harus bisa mensintesis komponen-komponen sel yang dibutuhkannya. Misalnya, sel dia butuh enzim, dia harus bisa produksi sendiri. Atau sel butuh reseptor nih, saya butuh reseptor untuk glukosa bisa masuk ke dalam sel. Maka sel harus bisa memproduksi komponen-komponen itu sendiri. Kemudian, sel juga harus mampu mengkontrol perubahan dengan lingkungan. Kemudian sel juga memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Kalau untuk sel, reproduksinya itu dengan membelah diri ya. Sekarang kita berbicara di tingkat jaringan. Apa sih jaringan? Jaringan itu adalah kumpulan sel yang memiliki spesialisasi yang sama. Spesialisasi yang sama ya. Nah, itu ada beberapa macam dari jaringan. Ada jaringan otot, ada jaringan ikat, ada jaringan syaraf, dan ada jaringan epitel. Ini adalah contoh jaringan epitel. Kita lihat ini organnya ini ya. Ini organnya itu lambung. Kemudian lambungnya dibelah. Kita lihat ini lapisan-lapisan yang ada di lambung. Ini adalah jaringan epitel, ini adalah jaringan ikat atau jaringan penghubung. Kemudian ini jaringan otot. Kemudian di dalam jaringan otot ini ada jaringan syaraf. Nah, kalau epitel ini, kalau kita berbicara lambung, dia untuk melindungi lambung dari asam lambung, kemudian dia juga mensekresikan mukus, kemudian dia juga bisa mengabsorpsi, kemudian jaringan ikat ini dia untuk mensupport dan menghubungkan. Kemudian muscle ini untuk pergerakan, dan syaraf ini dia mengantarkan sinyal, membawa sinyal ke otak atau mengantarkan sinyal ke jaringan. Jaringan otot terdiri dari sel-sel yang kekhususannya itu adalah untuk kontraksi. Nah, jaringan otot ini dia menghasilkan tegangan untuk pergerakan. Jenis-jenis dari jaringan otot itu ada 3 macam. Ada skeletal muscle atau otot rangka, kemudian cardiac muscle, otot jantung, dan smooth muscle, jadi otot polos. Nah, kita bahas masing-masing ya. Untuk lokasinya, otot rangka ini lokasinya itu ada pada perlengkapan ke tulang. Secara bentuknya bisa kita lihat seperti ini ya, yaitu panjang dan berbentuk silinder. Kemudian intinya, nukleus ini inti ya, dia banyak. Satu sel itu intinya banyak dan berada di pinggir. Kita lihat ini kan satu sel, ini ada intinya, kalau kita lihat ini dua ya. Jadi satu sel itu intinya banyak dan berada di pinggir. Kemudian dia tidak mempunyai gambaran khusus. Kemudian dia memiliki striae. Striae itu corak-corak ini, atau kita sebutnya juga lurik ya. Dia memiliki striae. Kemudian dia tidak memiliki autoritmik. Jadi autoritmik itu dia bisa menghasilkan sinyal sendiri. Otot rangka dia tidak bisa menghasilkan sinyal sendiri. Kemudian kontrol pergerakannya itu adalah voluntary. Jadi dia secara sadar. Kemudian fungsinya itu adalah untuk pergerakan seluruh tubuh. Sekarang kita masuk ke otot jantung. Otot jantung ini hanya ada di jantung. Untuk bentuknya seperti kita lihat seperti ini, dia bercabang ya. Otot jantung itu dia bercabang. Nah, nukleusnya satu sel itu ada satu dan kemudian letaknya di tengah. Berbeda dengan otot rangka yang di pinggir. Selnya ini banyak, kemudian di pinggir. Kalau ini selnya satu dan di tengah. Kemudian dia punya intercalated disc, jadi itu semacam sincitium, jadi hubungan antara sel, ini disebutnya sincitium ya. Apa sih fungsi sincitium itu? Agar sinyal dihantarkan lebih cepat ke sel-sel yang lain. Kemudian otot jantung sama kayak otot rangka, dia memiliki striae atau lurik atau corak. Kemudian apakah dia autoritmik? Otot jantung ini dia autoritmik, dia bisa menghasilkan sinyal sendiri. Kemudian kontrolnya itu secara involunter, jadi dia secara tidak sadar. Apa gunanya? Gunanya itu adalah kontraksi jantung, jadi untuk memumpahkan darah keluar dari jantung. Kemudian kita masuk ke otot polos. Otot polos itu ada di mana saja sih? Jadi otot polos itu pada organ-organ berongga, contohnya itu saluran cerna, pembuluh darah, kemudian kelenjar, kemudian saluran kencing, itu juga otot polos. Nah, bagaimana bentuknya? Bentuknya itu seperti ini, spindle shape.
Lalu bagaimana dengan intinya? Intinya itu ada satu dan letaknya di tengah. Kemudian dia punya gambaran khusus adanya cell-to-cell attachment. Nah, kemudian kalau untuk otot polos dia tidak memiliki striae. Kemudian apakah dia otoritmik? Ya, dia otoritmik. Dia bisa menghasilkan impuls sendiri. Tapi otoritmik pada smooth muscle ini berbeda dengan otoritmik pada otot jantung. Nah, kemudian kalau untuk kontrolnya seperti apa? Kontrolnya juga involuntar, jadi tidak sadar ya. Nah, apa fungsinya? Fungsinya itu untuk menekan, bukan menekan kali ya, untuk mengkompres organ, ductus, tabung, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke jaringan syaraf. Nah, jaringan syaraf itu terdiri dari sel-sel yang spesialisasi itu adalah untuk menginisiasi atau mentransmisikan sinyal listrik. Jadi fungsinya itu adalah untuk komunikasi, untuk mengkoordinasikan dan mengontrol seluruh tubuh. Nah, jaringan jaringan syaraf itu dia terdiri dari dua sel. Jadi ada neuron, ada neuroglia. Neuron ini bahasa lain dari sel saraf. Sementara neuro itu terdiri dari dua kata ya, neuro dan glia. Nah, glia ini sebenarnya disebut adalah supporting cell, jadi sel pendukung. Karena dia berada di jaringan syaraf, disebutnya neuroglia. Jadi sel pendukung jaringan syaraf. Nah, contohnya ini. Ini adalah neuron. Neuron itu sel saraf ya. Nah, kemudian ini neuroglianya. Ini neuroglia, ini neuroglia, ini neuroglia. Seperti itu ya, ini pendukungnya. Nah, kemudian eh, jaringan syaraf ini ditemukan di mana saja sih? Jadi jaringan syaraf itu ada di otak, ada di medula spinalis, ada di syaraf, dan ada di organ-organ panca indera. Kemudian kita masuk jaringan berikutnya ya, yaitu jaringan epitel. Jadi jaringan epitel itu terdiri dari sel-sel yang spesialisasinya itu untuk pertukaran zat antara sel dan lingkungan. Jadi kalau untuk jaringan epitel itu dia ada dua macam, yaitu epithelial sheath atau disebut juga membran epitelial, dan kemudian secretory gland disebut juga glandular epithelial. Kemudian untuk epithelial sheath ini tergantung lokasinya. Jadi fungsinya itu tergantung dari lokasinya. Kalau kita lihat di kulit, pertukaran di kulit itu hanya sedikit. Sementara fungsi utamanya itu adalah sebagai protektif atau pelindung. Untuk sel epitel yang melapisi saluran cerna, misalnya usus halus gitu, fungsi utamanya itu adalah untuk menyerap zat gizi. Jadi epithelial sheath ini bisa berbeda ya, berbeda lokasi, bisa juga berbeda fungsi. Untuk kulit, fungsi utamanya itu sebagai pelindung, sementara di saluran cerna dia sebagai absorpsi. Salah satu jenis jaringan epitel yang kedua itu adalah kelenjar. Nah, kelenjar ini dia merupakan jaringan epitel yang fungsinya itu untuk mensekresi. Nah, dia ada dua kategori ya, ada dua jenis dari kelenjar. Jadi ada kelenjar eksokrin dan ada kelenjar endokrin. Apa bedanya kelenjar eksokrin sama kelenjar endokrin? Jadi kalau kelenjar eksokrin ini dia memiliki saluran untuk mengeluarkan zat yang disekresikannya. Contohnya apa? Contohnya itu misalnya itu kelenjar keringat. Kelenjar keringat di kulit itu termasuk kelenjar eksokrin. Kemudian apalagi contohnya? Contohnya adalah Kemudian contoh yang lainnya itu adalah kelenjar-kelenjar yang ada di saluran cerna, apakah di mulut atau di gaster, intestinal, dan kolon. Jadi mereka akan mengeluarkan cairan-cairan atau enzim-enzim untuk mencerna makanan. Nah, kemudian tipe yang kedua adalah kelenjar endokrin. Jadi kalau endokrin ini dia tidak memiliki saluran untuk mengeluarkan hormonnya. Nah, kalau untuk kelenjar endokrin ini, zat yang dihasilkannya itu disebutnya hormon. Disebutnya hormon ya. Berbeda dengan kelenjar eksokrin, dia tidak menghasilkan hormon. Kemudian terus bagaimana dia cara
hormon yang dihasilkannya tuh keluarnya itu lewat mana. Nah, kelenjar ini dia hormon yang dihasilkan masuknya itu melalui pembuluh darah. Nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh, tapi hormon itu dia bekerja pada organ-organ targetnya. Jadi dia nggak bekerja di semua tempat ya, hanya pada organ targetnya. Nah, apa contohnya? Misalnya pankreas. Pankreas dia menghasilkan insulin, nanti insulin masuk ke pembuluh darah, nanti insulin itu dia bisa bekerja di hati, dia bisa bekerja di otot, dia bisa bekerja di jaringan lemak. Kemudian jaringan tipe keempat adalah jaringan penghubung. Jaringan penghubung itu merupakan material ekstraseluler dengan sedikit sebaran sel. Nah, jadi untuk jaringan penghubung ini jumlah selnya lebih sedikit dibandingkan tiga jaringan sebelumnya, seperti jaringan otot, jaringan epitel, dan jaringan syaraf, itu selnya lebih banyak ya. Kalau untuk jaringan penghubung, selnya lebih sedikit. Apa contohnya? Contohnya itu jaringan ikat. Jadi ada jaringan ikat yang menghubungkan jaringan epitel ke struktur di bawahnya. Jadi kalau misalnya saluran cerna itu, setelah jaringan epitel itu, nanti ada jaringan ikat. Jaringan ikat ini menghubungkan jaringan epitel dengan jaringan otot di bawahnya. Jadi antara jaringan epitel dengan jaringan otot ada jaringan penghubung. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian tendon. Tendon itu termasuk jaringan penghubung juga ya. Tendon ini dia menghubungkan otot skelet atau otot rangka ke tulang. Nah, dia menghubungkannya. Kemudian tulang. Tulang ini termasuk jaringan penghubung juga. Tulang, apakah itu tulang keras dan tulang lunak, itu sama-sama jaringan penghubung. Apa fungsinya? Dia memberikan bentuk tubuh, support, dan untuk proteksi. Jadi kalau misalnya tulang tengkorak, dia melindungi isi kepala, dan tulang rusuk melindungi organ-organ di dalam rongga dada. Nah, sekarang kita berbicara organ ya. Organ itu apa sih? Organ itu terdiri dari dua atau lebih tipe dari jaringan yang yang bekerja sama membentuk suatu fungsi. Misalnya ini terdiri dari 4 jaringan ya, jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan ada jaringan syarafnya. Mereka membentuk organisasi sehingga terbentuklah ini lambung. Jadi ini organnya organ lambung, terdiri dari gabungan 4 jaringan, minimal 2 ya. Sekarang kita masuk ke sistem organ. Apa sih itu sistem organ? Sistem organ itu adalah kumpulan beberapa organ yang berhubungan. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambar ini adalah kumpulan beberapa organ yang berhubungan dengan pencernaan. Di sini ada mulut, di sini ada esofagus, di sini ada lambung, di sini ada hati, pankreas, usus halus, usus besar. Nah, mereka ini memiliki fungsi yang berhubungan. Misalnya mulut, dia di sini menghaluskan makanan, kemudian memecah amilum. Maka ini esofagus, dia menghubungkan antara mulut dengan lambung. Di lambung, makanan dicerna secara kimiawi melalui sekresi-sekresi yang dihasilkan di lambung. Ketika dia masuk ke sini, ke usus jadi dan ke usus halus, nanti akan masuk juga enzim-enzim dari pankreas dan juga ada empedu dari hati. Kemudian di sini makanan itu dicerna, setelah mereka dicerna dipecah menjadi lebih kecil, maka akan diabsorpsi. Setelah diabsorpsi, mereka akan berjalan ke usus besar, terjadi penyerapan air dan sisa-sisa zat gizi yang belum terserap, kemudian dikeluarkan dalam bentuk feses. Nah, adik-adik, ini kita bahas homeostasis ya. Kita mungkin bahasnya singkat saja, karena adik-adik sudah membahas homeostasis saat academic training. Dengan Dr. Ike, insya Allah bahasanya itu bisa lebih dalam lagi ya, pas academic training. Di sini saya ingin membahas sedikit tentang homeostasis. Nah, homeostasis itu apa sih? Homeostasis itu dia terdiri dari dua kata, homeo dan stasis. Homeo itu sama, stasis itu menjaga untuk tetap berdiri atau menjaga untuk berdiri atau menjaga untuk tetap.
Nah, homeostasis itu adalah untuk menjaga keadaan yang relatif stabil di lingkungan internal. Dan homeostasis ini sangat penting untuk menjaga survival dari sel. Survival itu kehidupan sel ya. Ketika homeostasis itu berubah dan perubahannya itu drastis dari batas normal, itu bisa mengganggu survivalnya sel. Nah, fungsi yang dihasilkan oleh setiap sistem tubuh itu berkontribusi terhadap homeostasis. Nah, nanti kita lihat ya, bagaimana sih kontribusi setiap sistem itu terhadap homeostasis. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang dijaga dalam kondisi homeostasis. Apa aja ya? Nah, pertama, konsentrasi nutrien. Apa contohnya? Contohnya itu adalah kadar glukosa darah. Kadar glukosa darah dijaga oleh tubuh dalam batas normal. Karena ketika kadar glukosa darah itu di bawah normal, seseorang itu akan lemas, akan pusing, kuat bangun gitu. Nah, kemudian ketika kadar gula darah ini dia melebihi normal, seseorang itu bisa terkena salah satunya itu diabetes. Nah, di sini juga terjawab kenapa ketika seseorang puasa kadar gula darahnya dalam batas normal. Di sini fungsi homeostasis. Ketika kadar gula darah normal karena nggak ada yang masuk, maka tubuh akan memberikan instruksi agar dibentuklah glukosa dari cadangan energi yang disimpan. Contohnya penyimpanannya di mana? Contohnya misalnya pada lemak, contoh di jaringan lemak, contohnya itu penyimpanannya itu di otot. Nah, simpanan-simpanan makanan itu diperintahkan untuk dirubah menjadi glukosa, sehingga kadar glukosa kembali normal. Kemudian apalagi sih yang dijaga dalam kondisi homeostasis, yaitu konsentrasi oksigen dan konsentrasi CO2, kemudian kadar pH, karena tubuh itu dia bekerja pada pH normal. Itu ada rentangnya ya, ada rentang pH untuk fungsi fisiologis tubuh. Ketika pH itu berubah, meskipun sedikit, itu sangat mempengaruhi fungsi tubuh. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian adalah konsentrasi air, garam, dan elektrolit. Misalnya tentang konsentrasi garam dan air. Ketika konsentrasi garam tinggi di dalam pembuluh darah, maka dia akan menarik air. Sehingga volume di dalam pembuluh darah jadi tinggi. Ketika volume di dalam pembuluh darah jadi tinggi, tensi kita naik, tensi kita tinggi. Sehingga kadar air, kadar garam, dan juga elektrolit lain itu dijaga dalam batas-batas normal. Kemudian volume dan pressure. Nah ini berkaitan juga dengan yang nomor 4 ya, kaitan antara volume dan pressure dengan kadar air, kadar garam, seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian untuk temperatur ini juga dijaga dalam batas normal. Misalnya ketika kita berolahraga, tubuh kita kan jadi lebih panas ya, karena banyak energi yang dibentuk sehingga tubuh lebih panas. Energi itu dibutuhkan untuk kontraksi otot. Temperatur yang tinggi itu membuat suhu tubuh lebih tinggi, sementara tubuh itu dijaga dalam temperatur yang normal. Gimana caranya ketika suhu tubuh lebih panas? Gimana caranya untuk mendinginkan tubuh? Salah satunya itu melalui keringat. Maka dikeluarkanlah keringat untuk menurunkan suhu tubuh. Atau ketika misalnya suhu dingin, misalnya kita di negara yang bersuhu dingin, misalnya di mana? Sekarang lagi demam Korea ya. Misalnya kita lagi di Korea Selatan nih dan suhunya dingin. Bagaimana respon tubuh terhadap suhu dingin? Maka tubuh bulu-bulu kulit kita akan berdiri, kemudian kita juga menggigil. Ketika kita menggigil itu otot kita berkontraksi. Kontraksi otot itu akan memaksa sel untuk membentuk ATP yang lebih banyak sehingga tubuh jadi lebih panas. Nah, sekarang kita akan masuk ke sistem tubuh yang berkontribusi terhadap homeostasis. Di sini kita bisa melihat ada 11 sistem organ ya yang berkontribusi terhadap homeostasis. Nanti adik-adik bisa baca ini sistem sirkulasi itu terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, ini banyak ya.
integumentari ini contohnya itu kulit dan yang berkaitan dengan kulit. Saya memberikan salah satu contoh adalah sistem endokrin, karena tadi di awal kita membahas ketika seseorang berpuasa, kenapa kadar gula darahnya bisa normal, padahal tidak ada nutrisi atau gula yang masuk. Nah, ketika kondisi kadar gula darah rendah, maka tubuh akan mengeluarkan glukagon. Glukagon itu dihasilkan oleh pankreas. Bagaimana kerja glukagon? Glukagon itu akan membuat hati dan otot menganalisiskan glikogennya. Jadi glikogen itu banyak di otot, banyak di hati. Kemudian glukagon ini akan melakukan glikolisis. Jadi glikogen itu dirubah menjadi glukosa. Kemudian glukagon juga meningkatkan proses gluconeogenesis. Jadi gluconeogenesis itu proses pembentukan gula dari komponen-komponen yang lain. Misalnya bisa dari gliserol, bisa dari glikogen seperti itu ya. Bisa jadi juga protein asam amino yang bisa dirubah menjadi glukosa. Nah, kemudian apalagi yang dilakukan oleh glukagon? Glukagon juga bisa merangsang pemecahan lemak di jaringan lemak. Pemecahan lemak itu disebutnya itu lipolisis. Nah, lemak itu ketika dipecah, dia akan menghasilkan gliserol dan dia akan menghasilkan asam lemak. Untuk asam lemaknya ini, dalam kondisi tertentu bisa langsung digunakan oleh otot untuk membentuk energi. Nah, gliserolnya ini bisa dibawa ke hati dan dirubah menjadi glukosa. Yang prosesnya tadi yang kita sebutkan gluconeogenesis. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, ini sistem-sistem yang berkontribusi terhadap homeostasis. Ini nanti adik-adik bisa baca dan insya Allah nanti ini insya Allah akan kita bahas semua di sistem-sistem yang akan adik-adik pelajari nantinya. Ini cukup sekian dari saya untuk pengantar fisiologi umum. Saya tutup kuliahnya dengan mengucapkan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat ya.